Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di media pembelajaran kali ini. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana menjelaskan membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Buat RPP, pertama kita cantumkan namanya dulu di sini, seperti ini. Sekolah, kalau saya di sini SMA Negeri 5 Bogor, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Dimengerti, kelas 12 semester 6, materi pokok, indahnya membangun mahligai rumah tangga. Kalau kasih waktu 3 minggu kali ketiga jam pelajaran, 1 jam pelajaran 45 menit. Ini RPP yang saya buat adalah RPP pada pertemuan pertama. Seperti biasa, dicantumkan kompetensi intinya 1, 2, 3, 4. Kemudian cantumkan pula kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Kompetensi dasar cantumkan seperti ini. Cantumkan kompetensi dasar. Kalau di saya di sini karena kaitan dengan pernikahan kelas 12, materinya kelas 12, maka kita tuliskan seperti ini. Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan kita buatkan di sini indikator-indikator daripada kompetensi dasar. Pertama, menganalisis definisi pernikahan menurut Islam. Yang kedua, merumuskan hujah anjuran pernikahan. Yang ketiga, menyimpulkan tujuan pernikahan. Yang keempat, mendeskripsikan hukum pernikahan. Yang kelima, merumuskan rukun dan syarat pernikahan. Enam, merumuskan landasan undang-undang pernikahan. Dan ketujuh, menyebutkan hikmah pernikahan. Ini adalah indikator-indikator dengan menggunakan kata kerja HOTS, ya, penjabaran daripada kompetensi dasar 3.6 seperti ini. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya di sini tertulis 4.6 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Indikatornya 4.6.1 mempresentasikan tentang pernikahan. 4.6.2 mendemonstrasikan bacaan atau hafalan dalil pernikahan. Nah, setelah itu selesai, kita lanjutkan pada pembuatan tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran ini harus bisa mengakomodir apa yang dimaksud dalam kompetensi dasar. Dan ini harus memuat kata kerja HOTS dan konsep pencapaian abad 21 dan konsep degree. Saya berusaha membuat seperti ini. Yang pertama, mulai diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menelaah definisi pernikahan dalam Islam dengan penuh rasa ingin tahu, objektif, dan tepat. Ini menggunakan kata kerja HOTS, capaian abad 21. Di sini ada konsep 4C-nya. Kemudian ini menggunakan konsep degree. Ya, perhatikan. Ada audiensnya, ada behaviornya, ada kondisinya, condition, dan ada degree-nya. Seperti ini. Begitu juga yang kedua. Sama. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mempresentasikan ketentuan pernikahan dalam Islam dengan penuh rasa ingin tahu, objektif, dan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis landasan hukum pernikahan di Indonesia, minimal 3 landasan dengan penuh rasa ingin tahu, objektif, dan tepat. Yang keempat, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat merumuskan 5, ya, 5 apa? Yaitu 5 hukum pernikahan, ya. Jadi dikatakan 5 dalil, maaf, 5 dalil tentang pernikahan. Dan yang kelima yaitu melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat merumuskan 5 bagian hukum dalam menikah dengan penuh rasa ingin tahu, objektif, dan tepat. Yang keenam, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat merumuskan 5 pembagian hukum dalam menikah dengan penuh rasa ingin tahu, objektif, dan tepat. Yang keenam, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menelaah 5 tujuan dan hikmah pernikahan dengan penuh rasa ingin tahu, objektif, dan tepat. Dan yang ketujuh, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat meneruskan 5 hak dan kewajiban spesifik dalam pernikahan dengan penuh rasa ingin tahu, objektif, dan tepat.
Nah, ya. Ini dia. Yang selanjutnya, cantumkan nilai-nilai PPK atau penguatan pendidikan karakter. Ini cantumkan ada 4. Religius, kesantunan, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Nah, selanjutnya, cantumkan materi pembelajarannya. Materi pembelajaran ada yang reguler. Dia menyangkut tentang fakta. Faktanya seperti apa kalau tentang pernikahan. Yang kedua, konsep. Konsepnya seperti apa? Ya, tentang pernikahan. Saya cantumkan di situ. Dan yang ketiga, prinsip. Prinsipnya seperti apa? Yang keempat ini ya, harusnya mohon maaf, prosedur. Prosedurnya seperti apa? Dan yang kelima itu tentang metakognitif seperti apa? Itu ya tentang pernikahan. Kemudian dua, cantumkan materi pembelajaran remedial. Kalau saya di sini menuliskan tentang landasan hukum pernikahan. Ketiga, materi pembelajaran pengayaan. Peserta didik diminta mencari macam-macam kisah rumah tangga orang soleh. Cantumkan pula metode pembelajarannya. Kalau saya kebetulan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Metodenya scientific approach. Dan selanjutnya medianya apa? Cantumkan di sini. Pembelajaran media maksudnya menggunakan media worksheet, lembar kerja LKPD, lembar evaluasi, lembar penilaian. Ada Al-Qur'an, ya. Kemudian alat atau bahannya untuk pembelajaran ada penggaris, spidol, papan tulis, laptop dan infocus. Dan selanjutnya sumber belajarnya apa? Menggunakan apa? Saya di sini menggunakan buku pendidikan agama Islam, edukasi net, buku referensi yang relevan, LCD, tafsir Quran, dan kitab hadis, asbabun nuzul, asbabul wurud, lingkungan setempat, internet atau link YouTube. Dan bagaimana langkah-langkah pembelajaran? Dimulai daripada ada tulisan di sini pertemuan ke-1, 3 kali 40 menit, 3 jam. Tuliskan kegiatan pendahuluan, 15 menit. Sintaks 1, pertemuan 1, asinkronus. Asinkronus. Karena kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan saat ini itu berdasarkan waktu. Ya, waktunya ditentukan, ditetapkan. Dimulai dari guru memberikan orientasi. Ya, seperti ini tuh. Lihat, bisa dibaca. Melakukan persepsi. Nah, lihat bisa dibaca seperti itu. Melakukan motivasi bisa seperti ini ya, dibaca. Nah, kemudian pemberian acuan. Nah, seperti ini pemberian acuan. Dan selanjutnya yaitu masuk kepada kegiatan inti kurang lebih 105 menit. Di mana tentukan sintak model pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Ada kegiatan literasi ya. Stimulus, pemberian rangsangan terhadap peserta didik. Peserta didik diberi motivasi rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi indahnya bahagia rumah tangga dengan cara melihat tanpa alat. Sayangkan kalau ada video-video, kalau ada gambar-gambar atau foto yang relevan. Ya. Selanjutnya yaitu cantumkan pula ya gambar-gambarnya pada tahapan mengamati ini. Kalau bahagia rumah tangga berarti gambar-gambar tentang pernikahan seperti ini atau keluarga ya seperti ini. Teruskan pula kegiatan literasi, membaca. Membacanya seperti apa? Lakukan. Kalau di sini saya cantumkan membaca surat Ar-Rum umpamanya. An-Nahl ayat 72. An-Nur 32 dengan tartil. Cantumkan pula kegiatan mendengar, menyimak ya. Kemudian tentang anjuran menikah untuk melatih kesungguhan kelitian mencari informasi. Ya. Dengan tuliskan pula problem statement, pertanyaan beridentifikasi masalah menanyakan. Critical thinking, berpikir kritik. Di mana guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi banyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya umpamanya mengajukan pertanyaan tentang materi. Definisi pernikahan menurut syariat Islam. Pujian jual pernikahan. Tujuan dan hikmah pernikahan, merumuskan rukun dan syarat pernikahan. Ya, contoh seperti itu. Ada beres, lanjutkan. Ya, pada kegiatan data collection, pengumpulan data, mengumpulkan data. Seperti apa? Ada kegiatan literasi, peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan, ya, pertanyaan, ya, yang telah ada tentunya dengan
diidentifikasi melalui kegiatan mengamati objek kejadian. Mengamati dengan sama materi indahnya milik rumah tangga dalam bentuk gambar, video, slide, presentasi yang disajikan dan mencoba menginterpretasikannya. Membaca sumber lain selain buku teks. Aktivitasnya ya menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami. Wawancara tanya jawab dengan narasumber. Ada kegiatan kolaborasi, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, untuk mengumpulkan informasi, ya, mempresentasikan ulang, saling tukar menukar informasi, ya. Dan ada kegiatan data processing atau pengolahan data dengan cara kolaborasi atau kerjasama dan critical thinking berpikir kritis, di mana peserta didik dalam kelompoknya itu berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi, ya. Dan selanjutnya ada tahap verifikasi atau pembuktian. Ya, peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau tadi pada buku sumber melalui kegiatan. Menambah keluasan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat menjadi solusi dari berbagai sumber yang dimiliki. Ya. Kemudian pada tahapan generasian atau menarik kesimpulan mengkomunikasikan, terdidik berdiskusi untuk menyimpulkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pada tahap kreativitas peserta didik dia diperintahkan untuk menyimpulkan tentang poin-poin penting muncul dalam kegiatan pembelajaran. Laporkan hasil pengamatan secara tertulis. Kemudian menjawab pertanyaan tentang materi indahnya mahligai rumah tangga, ya. Nah, seperti ini. Bertanya tentang hal yang belum dipahami atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi indahnya mahligai rumah tangga yang akan selesai dipelajari. Misalkan uji kompetensi untuk materi indahnya mahligai rumah tangga yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu atau kelompok untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Catatan, selama pembelajaran materi indahnya penilaian rumah tangga berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap, nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, perilaku jujur, tangguh, menghadapi masalah, tanggung jawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan. Terakhir itu kegiatan penutup. Sintak 2, pertemuan 1 asinkronus. Di mana dalam pertemuan ini, ya, kegiatan penutup ini ada tugas-tugas yang dibebankan kepada peserta didik, cuman waktunya tidak ditetapkan. Tapi dikasih tahu tugasnya seperti apa. Contoh, membuat resume, creativity, mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas di rumah, dengan materi atau tugas proyek, produk, portofolio untuk kerja yang harus dipelajari. Dan guru merisa pekerjaan siswa, merintahkan peserta didik atau perwakilan kelompok untuk membuat kesimpulan, berikan penghargaan untuk peserta didik yang aktif, ya. Kemudian guru bersama peserta didik mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Guru memberikan informasi bahan materi untuk pertemuan selanjutnya. Guru memberikan peserta didik untuk berdoa dan guru beserta peserta didik menutup pembelajaran dengan hamdalah. Begitu langkah-langkah pembelajarannya. Selanjutnya kalau sudah beres, guru harus melakukan penilaian. Di mana penilaian itu ada 3, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dengan format-format yang seperti ini, ya. Nanti guru tinggal mengisi saja. Ya, semua lengkap ada di sini. Nah, ini saja mungkin pembelajaran kita tentang bagaimana menyusun RPP berdasarkan konsep degree pencapaian abad 21 dan menggunakan kata kerja HOTS. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.